Alhamdulillah binikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara obrolan Ami yang diprakarsai oleh Fikri Media. Obrolan Ami ini adalah obrolan atau kita membicarakan tentang kajian Islam keseharian. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang tentang cinta yang sebenarnya. Untuk lebih jelas lagi, Mangga Mi, kita mulai saja obrolannya. Mangga Mi. Alhamdulillah, terima kasih Abah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam obrolan Ami. Dan bahasan kali ini insya Allah adalah cinta yang sebenarnya. Kalau melihat cinta itu apa ya, sebelum kepada cinta yang sebenarnya itu seperti apa, maka kita juga harus tahu bahwa cinta itu merupakan fitrah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Cinta itu sebetulnya banyak sekali, tidak hanya kepada manusia, tapi yang pertama adalah cinta kepada Allah, cinta kepada sesama manusia, cinta kepada lingkungan, gitu kan? Cinta kepada hewan dan lain sebagainya, banyak sekali. Tapi yang akan kita bahas adalah cinta kita kepada Allah. Itu merupakan cinta yang hakiki, cinta yang sebenarnya. Jadi ada di sini kan keinginan untuk menempatkan Allah lebih dari segala sesuatunya. Sehingga kita itu merupakan cinta yang puncak, cinta yang utama, itu diantaranya. Sehingga itu akan berdampak kepada pekerjaan kita atau keyakinan kita di dalam melakukan ibadah, di pelaksanaan di dalam melakukan ibadah. Jadi kita, kalau yang cinta sebenarnya itu adalah melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Jadi menempatkan Allah itu di atas segala sesuatunya. Itu di dalam pelaksanaan ibadah, ya. Jadi segala sesuatu di dalam pelaksanaannya tidak karena yang lain, tapi hanya cinta kepada, ada pelaksanaan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti kan cinta yang hakiki itu disebutnya. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan itu karena Allah itu, Mi. Betul sekali, Mbak. Iya. Kalau begitu, Mi, mungkin ada pertanyaannya, Mi. Seberapa besar kecintaan orang yang beriman terhadap Allah, Mi? Seberapa besar itu, Mi? Ya sebetulnya kan itu bisa berbeda-beda ya, Mbak ya. Jadi tidak bisa disamakan antara si A dan si B kecintaannya seperti apa. Jadi bisa berbeda-beda. Tapi tentunya bagi orang-orang yang beriman itu sangat mencintai Allah di dalam melaksanakan segala sesuatunya. Seperti ada di Quran surat Al-Baqarah ayatnya 165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat mencintai Allah. Dia rela diganggu waktunya, selagi enak-enak tidur, diganggu untuk apa? Untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu dengan melaksanakan sholat. Kan kalau pagi-pagi subuh itu kan lagi enak-enaknya istirahat, tidur, apalagi dengan situasi dingin ya, selimut ingin ditariknya. Tapi kita ingat bahwa ini ada perintah Allah untuk melaksanakan sholat subuh. Maka kita melakukan itu semua. Gitu kan ya. Itu bukan hanya sholat, kan segala sesuatu. Segala sesuatu yang kita lakukan sangat gitu kan. Hanya untuk Allah. Ketika Allah memerintahkan, maka kita semangat untuk melakukannya. Gitu ya. Jadi tidak dinanti-nanti maksudnya ya. Tidak dinanti-nanti, tapi sesegera mungkin melakukan perintah Allah tersebut. Begitu ya, Mbak ya. Nah, itu diantaranya. Jadi kalau tadi asyaddu ya. Jadi walladzina amanu asyaddu hubbalillah, sangat ya, sangat mencintai. Berarti di sini jadi sangat di dalam melakukan segala sesuatu ada keinginan yang sangat gitu ya, bersemangat untuk melakukannya. Jadi tidak asal-asalan gitu ya. Karena beda mengerjakan sesuatu dengan semangat dengan asal-asalan, dengan biasa-biasa. Hasilnya juga beda ya, hasilnya juga akan berbeda. Jadi di sini adalah
di dalam melaksanakan segala itu ada keinginan yang sangat ingin diterima, betul-betul dilaksanakan dengan baik. Itu ya. Nah itu diantaranya ya Mbak ya. Itu. Kalau gitu Mi, kira-kira pekerjaan apa saja yang bisa mendatangkan kecintaan terhadap Allah Mi? Iya sebetulnya banyak ya Mbak ya. Kan Allah itu tadi juga kan ada perintahnya yang harus dilakukan dan juga ada larangan yang harus ditinggalkan oleh kita. Nah kita juga kan melihat di dalam melaksanakan ibadah kita tidak mungkin tahu tanpa ada perintah dari Allah, tanpa ada contoh dari Rasul. Seperti di dalam Quran surat Ali Imran ayat 31 ya Mbak ya. Ali Imran 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah. Fattabi'uni, ikuti Rasul. Jadi cintanya kepada Allah itu dengan dibuktikan dengan mengikuti aturan Rasul. Kan aturan Rasul itu banyak. Ada yang qauliyah apa yang disampaikan oleh Rasul, ada yang af'aliyah apa yang dilaksanakan oleh Rasul, ada takririah ada yang disetujui oleh Rasul. Sekarang contohnya yang perbuatan Rasul aja yang dilakukan oleh Rasul seperti begini. Di dalam perintah Allah memerintahkan, di dalam Al-Quran memerintahkan aqimus sholat. Bagaimana kita caranya melakukan sholat kan tidak tahu tanpa adanya contoh dari Rasul. Sedangkan kita tidak sejaman dengan Rasul. Bagaimana? Tapi kan ada hadis yang mengatakan Solu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kamu melihat aku sholat. Yang melihat sholat Rasul siapa? Sahabat tentunya ya. Nah, yang sejaman ya. Diinformasikan kepada kita cara takbir Rasul, cara membaca doa iftitah Rasul gitu kan. Cara apalagi ruku Rasul, bacaan ruku, bacaan sujud itu semuanya ada. Dari mulai takbir sampai salam itu ya Mbak. Nah itu berarti fattabi'uni, ikuti Rasul. Berarti kan setelah kita bukti cinta kepada Rasul itu, nah itu mengikuti bukti cinta kepada Allah itu bagaimana? Dengan mengikuti Rasul ya. Nah, setelah kita menjalankan sesuai dengan perintah Allah dan contoh Rasul, maka kata Allah yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kamu. Ingin ya rasanya dicintai oleh Allah. Berarti harus ada usaha kita dulu ya Mi ya untuk mendapatkan cinta dari Allah itu Mi. Betul sekali. Nah yuhibbukumullah, dicintai oleh Allah. Rasanya nikmat ya Mbak ya ketika dicintai oleh Allah. Segala sesuatu yang kita harapkan, segala sesuatu yang kita inginkan akan dikabulkan. Seperti halnya mungkin kita dengan anak-anak kita ketika kita mungkin mencintai seseorang siapa, berarti ketika mereka meminta sesuatu akan dikabulkan tentunya ya Mbak ya. Nah, begitu sekuat tenaga diusahakan ya. Apalagi ini Allah kan maha segala sesuatunya. Gampang bagi Allah untuk mengabulkan permintaan kita. Asal tadi apa? Kita melaksanakan aturan Allah dan contoh Rasul. Nah gitu kan. Tidak hanya itu Mbak, tidak hanya dicintai, tapi wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Banyak rasanya kita kan dosa. Jangankan yang tidak disengaja. Yang disengaja pun ada yang terasa. Seperti begini. Kita kan mungkin tahu kan sholat itu harus pada waktunya. Bahkan sholat itu harus di awal waktu, tahu. Tapi sering rasanya sebentar lagi. Akhirnya kan kepepet, nanti waktunya tinggal sedikit. Lalai itu ya. Ya betul. Sehingga ketika kita melaksanakan sudah akhir-akhir, kata Allah wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit. Waktunya hampir habis, keburu habis waktu kan gitu ya. Apalagi yang akan dimohonkan kepada Allah. Hanya melaksanakan bebas tugas saja mungkin ya seperti itu. Nah, itu diantaranya Mbak. Ya itu Mbak. Ya. Terus lagi mungkin begini. Itu kan seperti melaksanakan tadi kan yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum ya. Terus wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu Mbak. Ya Mi, kalau kita dikaitkan dengan surat Al-Imran mungkin ya Mi ya. Al-Imran yang tadi? Iya. Iya gimana? Yang tadi yang ayat berapa Mi tadi? Ada ayat 31. Berarti kecintaan kita itu harus sesuai dengan aturan-aturan yang digariskan oleh Allah. Betul sekali, gitu kan? Mbak. Iya. Sesuai dengan itu Mi, hadis-hadis dari Nabi, ya kan itu. Betul. Pertanyaannya mungkin ini Mi,
bagaimana kita tahu bahwa itu adalah aturan-aturan sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi, Mi? Oh iya. Ini benar enggak dari Nabi? Iya, gitu, Mi. Ini bakal diterima tidak? Iya. Ya tentunya kita yang paling penting harus banyak belajar, Pak. Oh. Jadi tidak hanya kita mengikuti kan, mengikuti kata orang lain begini. Kan sedangkan kan hadis juga kan tidak semuanya ada yang sahih gitu ya, Mbak ya. Berarti harus mempelajari betul-betul gitu ya. Jadi sehingga kita melaksanakan itu jelas-jelas sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang, Mbak, kalau dilihat ya, nikmat yang diberikan oleh Allah itu kan banyak sekali. Untuk belajar, nikmat sehat, nikmat diberikan kekuatan. Pada saat ini juga sangat banyak diberikan situasi seperti ini, kita diberikan kesehatan, alhamdulillah. Diberikan rizki, itu kan sangat luar biasa ya. Berarti kan kalau kita melakukan ingin dicintai oleh Allah, berarti melakukan segala sesuatunya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu dasarnya cinta kepada Allah, mana sih buktinya? Kita saja mengatakan cinta kepada suami, mana buktinya? Jangan sampai ketika kita diminta misalnya untuk pemirsa yang ini ya, yang mungkin pada saat ini bisa menyimak kita, mungkin ada satu keluarga yang mungkin kan kita mengatakan cinta baik suami kepada istri atau istri kepada suami. Ketika suami mengatakan cinta kepada istri, mana buktinya? Berarti harus membimbing, membiayai, mengarahkan ya, memberikan contoh, kan begitu. Istri juga cinta kepada suami, mana buktinya? Berarti patuh kepada aturan-aturan yang disampaikan oleh suami selama suami itu sesuai melaksanakan aturan Allah. Begitu, iya. Kalau seperti itu, Mi, berarti perbuatan apa yang bisa mendatangkan kecintaan Allah terhadap kita, Mi? Iya. Sebetulnya ya, banyak sekali ya perbuatan yang nanti akan mendatangkan kecintaan Allah terhadap diri kita. Yang pertama kan kita mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah, ya. Nah itu, ketika nikmat yang diberikan oleh Allah itu kan banyak sekali. Ya. Menghirup udara tidak terhitung ya. Tidak terhitung. Menghirup udara saja sekarang kan nikmat. Rasanya gimana ketika kita diberikan ujian oleh Allah, seperti mungkin sesek ya, ada penyakit yang di dalam diri kita, punya penyakit, misalnya penyakit jantung yang menimbulkan ada seseknya, atau yang asma itu ya, asma yang ada seseknya. Ketika sehat ya nikmat saja. Terasanya ketika kita sakit misalnya mendadak sesek, harus bagaimana? Ya minimal kalau yang punya asma harus pakai apa tuh? Dinebu ya, untuk ini membantu pernapasan. Kalaulah misalnya atau dengan oksigen itu ya. Sehingga kalau dalam satu hari misalnya kita ditambah untuk menghirupnya ada tambahan, ada bantuan, nebu lah itu ya, berarti ada nilai yang harus dibayar. Tapi ketika kita diberikan ini ya, udara yang segar, dihirup dengan baik. Gratis lagi, Mi? Gratis lagi, itu tidak terasa. Padahal untuk orang-orang yang menunjukkan cinta kepada Allah, itu kan harus berterima kasih kepada Allah dan tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Ketika kita menghitung nikmat Allah, sesungguhnya tidak akan terhitung jumlahnya berapa ya. Nah, tidak bisa dihitung. Kalau kita misalnya itu baru bisa dirasakan, Mbak, ketika kita merasakan sakit. Ya. Kalau sakit kan terasa, ya Allah, barangkali ini meninggal sudah dekat dan lain sebagainya gitu ya. Baru terasa nikmat mengambil diberikan menghirup udara segar itu sangat nikmat ketika kita sakit. Tapi ketika sudah sembuh, apakah nanti akan lupa lagi ya gitu. Makanya kecintaan itu harus dijaga terus supaya kita terus menjadi orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu, Mbak, diantaranya ya. Kalau melihat tadi, Mi, ya, dari tadi teh perbuatan apa saja yang bisa menimbulkan, mungkin kalau kita kaitkan dengan ini, Mi, surat Al Imran mungkin ya, Mi, ya.
Surat Al Imran 133. Oh iya betul. 133. Di situ kalau kita melihat itu tentang berlomba-lomba mungkin ya, Mi, perbuatan yang tadi. Betul. Karena perbuatan apa saja gitu, Mi. Mungkin Ami bisa menjelaskan itu, Mi. Oh iya. Itu kan di Ali Imran 133 disebutkan wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, gitu kan ya. Ya. Jadi wasari'u, bersegeralah kamu menuju ampunan dari Allah. Karena Allah akan menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Wasari'u, segera, jangan dinanti-nanti gitu. Wasari'u itu adalah begini, Allah memerintahkan segera untuk melakukan amal soleh itu kan memotivasi kita dengan surga, Abah. Wasari'u, segera, jangan dinanti-nanti. Mumpung ada kesempatan, mumpung sehat, ya. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Ya, gitu kan? Segera untuk mencari ampunan dari Allah. Tidak hanya iyalah gitu, tidak hanya gitu. Tidak menunggu ya, Mi ya? Tidak menunggu. Apa itu ampunan dari Allah itu? Tentu tadi dengan melaksanakan semua perintahnya, kan gitu. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Karena Allah akan menyediakan apa? Surga. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Karena Allah akan menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang takwa, yang melaksanakan aturan Allah, yang menjauhi semua aturannya dengan belajar, mempelajari agama dengan baik, ya. Jadi tidak hanya mendengar ya, Ba ya. Ilmu tahu, tahu lah gitu. Tapi segera itu harus bergerak tentunya, Ba. Berlomba tadi, betul. Berlomba, jangan menunggu. Saya kan masih muda, masih jauh dengan mati, gitu kan? Tunggu saja nanti. Belum ada waktunya, kan tidak begitu, Mbak? Jadi jangan sampai ketika kita mau melaksanakan betul-betul mau, Allah memberikan ujian dengan sakit lah. Bahkan yang paling patah ketika usia kita diambil oleh Allah. Sudah harus kembali kepada Allah. Kita belum siap-siap jamnya. Makanya tadi wasari'u. Jadi di situ artinya Allah memotivasi kita untuk melakukan amal soleh sesegera mungkin. Karena ininya juga Allah menjadikan surga gitu kan. Itu berarti rangsangan bagi kita untuk melakukan ibadah. Tapi sepertinya banyak yang tidak terangsang ya dengan surga tersebut. Maka insya Allah terbuai ke dunianya. Betul, karena mungkin dengan sibuk lah ya. Dengan apalagi masih banyak uang, masih sehat, masih muda dan lain sebagainya. Itu ya, Mbak, ya diantaranya. Kalau seperti itu, Mi, kira-kira amalan apa saja yang bisa membuktikan bahwa kita itu cinta terhadap Allah? Betul. Amalan-amalan yang membuktikan cinta kepada Allah. Memang kan tadi harus dibuktikan itu ya dengan amal. Harus ada buktinya. Bahkan bagi kita yang mungkin sedikit malas ya, Mbak ya, karena suka banyak berpikir kita seperti gini aja. Kita tahu bahwa sepertiga malam itu bagus, Mbak, untuk dilakukan. Tapi misalnya sudah siap-siap, sudah diniatkan bahwa kita itu akan melakukan sholat malam nanti jam 2:30 gitu, Mbak. Alarm dinyalakan biasanya kan gitu. Kering lah jam 2:30. Tapi kita berpikir gini, ya nanti deh sebentar lagi jam 3 kan sekarang agak ini jam 4 lebih gitu. Tapi masih ada waktu ya. Masih ada waktu. Tapi akhirnya lost begitu saja. Tahu-tahu sudah kedengaran adzan subuh. Maka di dalam Quran surat At-Taubah, Mbak, ada ayatnya 41, Mbak. Infiru hifafan wasikolan. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, Mbak, ya gitu. Infiru hifafan wasikolan. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan berat ataupun ringan gitu. Gitu, Mbak. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu. Gitu kan. Nah itu. Jadi kalau disebutkan infiru hifafan wasikolan, jadikan segala sesuatu yang berat menjadi ringan.
Ketika kita berpikiran, nanti lagi, bismillah, gitu kan? Harus ada upaya, harus ada semangat dalam diri kita. Harus melawan ya. Harus melawan, betul. Ini bisa dibuktikan ketika Ramadan datang, Bang. Ramadan datang ketika diberi alarm jam 3, langsung turun. Ridho diri kita untuk melaksanakan ibadah syahur. Karena memang di dalam sahur itu ada barokah. Tasyaharu inna fi syahuri barokah. Ya, makan sahurlah kalian. Karena di dalam sahur itu ada barokah. Mau. Dan bahkan kita mungkin sedikit kecewa kalau jadi kesiangan. Tapi kalau sekarang kebalikannya. Dan memang dampaknya seharusnya, Mbak, untuk sekarang-sekarang ya, Mbak, ya seharusnya. Tapi itu mungkin harus dilatih. Jadi makanya Allah mengingatkan kepada kita, merangsang kepada kita, infiru hifafan watikolan. Jadikanlah segala sesuatu yang berat menjadi ringan. Jadi kalau sudah ada diniatan, sudah langsung turun, bismillah, ringan saja, sudah terbiasa saja ya. Al-adah muhakamah. Jadi kebiasaan itu menjadi aturan ya, menjadi aturan kita. Nanti bangun jam sekian. Nah, kalau mau berbuat baik, berinfak ya itu kan juga gampang gitu. Itu di antara. Jadi harus berlatih, Mi ya. Betul, dilatih diri kita untuk menunjukkan bahwa kita betul-betul mencintai Allah itu. Terus lagi, Mbak, gini. Kalau kita cinta itu kan bukti cinta juga, Mbak, itu ada ini seperti kita tahu ya, mengenal Allah ya, untuk membuktikan cinta itu harus kenal dulu dong dengan Allah. Minimal kenal dengan nama Allah, Asmaul Husna yang 99 sifat-sifatnya. Minimal kita ini Ar-Rahmannya Allah itu bagaimana, Ar-Rahimnya Allah itu bagaimana. Ar-Rahman kan pengasih ya, Mbak ya. Ar-Rahim berarti penyayang. Nah, ini bisa diartikan Ar-Rahmannya Allah. Apa itu tadi, pengasihnya Allah itu kan diberikan kepada seluruh manusia. Jadi kasih sayang Allah itu diberikan kepada seluruh manusia, seluruh makhluk mungkin. Seluruh makhluk, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman, semuanya akan mendapatkannya itu. Bahkan kita nikmat ya, Mbak ya, di dunia dengan kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita, Ar-Rahmannya Allah itu, sehingga kita terasa 1 tahun serasa sebentar. Sekalipun kita tidak berada dalam kelebihan, pas-pasan, tapi nikmat hidup di dunia ini. Karaos tes Ramadan deui. Nah, itu betul sekali. 1 tahun, apalagi sebulan, apalagi 1 minggu, bahkan 1 hari. Tadi jam berapa, sekarang sudah jam berapa? Terasa sekali gitu ya. Itu Ar-Rahmannya Allah. Dan ini semuanya berapa persen, Mbak? Baru 1%, Mbak. Yang diberikan kepada manusia, seluruh makhluk yang ada di dunia ini, dan terasa nikmatnya ini 1%. Berarti masih ada berapa, Pak? 99%. Dan itu akan diberikan kepada umat Islam ketika kembali kepada Allah. Nanti pahalanya akan diterima nanti di yaumil akhir. Manyateka bitamihnya. Manyateka bita, harus semangat. Itu yang 99. Yang 1% saja sudah nikmat, yang itu tidak terbayangkan. Berarti tidak bisa dibayangkan di dunia seperti apa kenikmatan yang akan diperoleh ketika kita betul-betul cinta kepada Allah dan dibuktikan. Itu ya, Mbak ya. Selanjutnya, Mbak, gini. Kan kita sesudah mengenal, mencintai. Ya. Terus lagi memahami, ya, Mbak ya. Nah, dengan kita memahami, terus mencintai, dampaknya ketaat, Mbak. Ketaat. Jadi apapun yang datang dari Allah, kita akan melaksanakannya tanpa hitung-hitungannya lagi. Badai tiris, langsung melaksanakan ibadah. Sholat tidak pernah dilalai-lalai. Karena apa? Ini cinta kepada Allah. Jadi setelah kenal, terus memahami, terus mencintai, taat. Akhirnya ketika sudah taat, maka akan memuliakan Allah, Mbak. Jadi segala sesuatu yang diperintah oleh Allah dengan hati-hati dilaksanakan sebaik mungkin. Jadi tidak asal-asalan di dalam pelaksanaannya. Yang akhirnya Allah akan menyimpan kita di sisinya. Sehingga kan kita ketika kita misalnya ini kan mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah gitu kan. Kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita. Nah itu diantaranya, Mbak. Ya, jadi pada akhirnya terus lagi ada satu lagi, Mbak. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh kita. Apa itu, Mi? Untuk supaya cintanya itu terjaga ya. Cintanya terjaga.
Innalladzina yatluna kitaballah. Itu, Mbak. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Kitab Allah bisa diartikan dengan membaca Al-Quran, Mbak. Bisa juga bisa diartikan dengan membaca ayat-ayat. Sekarang kenapa ini sejuk-sejuk ini enak sekali gitu. Kenapa terjadi gelombang, kenapa terjadi musibah, kenapa terjadi segala sesuatu itu kan? Itu ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Berarti ketika diberikan musibah kepada kita, kita kan semakin dekat dengan Allah, Mbak. Semakin ingat, semakin semakin takut semakin takut, semakin hati-hati di dalam melaksanakan aturan-aturan Allah. Nah, selanjutnya gini kan, tadi ketika kita sudah berhati-hati kan, terus membaca Al-Quran, ya kan, membaca Al-Quran itu kan ibadah ya, Mbak? Iya. Nah, betul sekali. Setelah itu apa sih ayatillah itu? Ayatillah bisa Al-Quran, ayatillah bisa terjadi yang ada di alam ini. Berarti semuanya bisa ditafakuri, Pak. Gitu. Untuk lebih meningkatkan keimanan kita. Betul sekali, betul sekali. Innalladzina yatluna kitaballah. Pembuktiannya apa lagi? Wa aqamus sholata. Dan orang-orang yang mendirikan sholat. Sholat yang tidak asal teh yang berdampak kepada pribadi kita. Yang sesuai aturan. Yang sesuai dengan aturan itu. Nah itu ya, wa aqamus sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniya, dan mengeluarkan infak daripada apa yang Allah telah berikan kepada kita sirra wa alaniya, baik secara sembunyi ataupun terang-terangan. Nah itu juga disebutkan yarjuna tijaratan lan tabur. Itulah perniagaan yang tidak akan merugi. Jadi kan ada bisnis yang tidak akan merugi, itulah bisnis dengan Allah. Asal tadi bukti cintanya dibuktikan dengan hal-hal yang tadi kita sudah sampaikan. Itu barangkali, Mbak, yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Mbak ya. Kita bertemu lagi, mudah-mudahan tidak bisa menjadi ilmu lah bagi kita semua. Tapi barangkali mohon maaf apabila ada kekurangan ya, Mbak ya, kita ini. Itu saja, Mbak, yang bisa disampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah, Mi. Obrolan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Tapi sebelum kita tutup, Mi, mungkin kita tarik kesimpulan atau benang merahnya, Mi, dari pembahasan Ami tadi. Tadi mungkin kita berbicara tentang cinta kepada Allah, Mi. Betul. Itu merupakan konsekuensi dari keimanan. Betul. Itu mungkin, Mi, inti dari semua yang Ami tadi bicarakan mungkin. Kita tutup saja dengan doa, Mi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.